religius, Rasulullah juga memberikan perhatian pada pengembangan karakter dan akhlak yang baik. Kemudian pendekatan individual. Rasulullah memahami kebutuhan individu dan berinteraksi secara pribadi dengan para sahabat, memberikan nasihat dan bimbingan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Kemudian oral tradisional, yaitu pendidikan pada masa itu terutama berbasis lisan dan disampaikan melalui ceramah, percakapan dan contoh-contoh hidup dari Rasulullah. Kemudian pada zaman Kesultanan Umayyah, Abbasiyah dan Ottoman pada abad ke-7 hingga abad 20 Masehi, pendidikan Islam berkembang dengan berdirinya madrasah dan universitas seperti Al-Qarawiyyin di Fez, Maroko. Pada masa Kesultanan Ottoman, sistem pendidikan formal dan struktur administratif mulai dibangun. Manajemen pendidikan pada masa Khalifah Umayyah pada abad ke-7 hingga 8 Masehi merupakan bagian integral dari perkembangan dunia Islam pada masa itu. Manajemen cenderung mengikuti pola dan prinsip yang sesuai dengan nilai-nilai kebutuhan masyarakat Islam. Adapun aspeknya yaitu yang pertama adalah madrasah, di mana Umayyah memainkan peran penting dalam pendidikan madrasah yang merupakan lembaga pendidikan Islam. Madrasah di Umayyah berfokus pada pengajaran Al-Quran, hadis, ilmu agama, dan pengetahuan umum. Kemudian kurikulum. Kurikulum madrasah mencakup studi agama seperti tafsir Al-Quran, fikih atau hukum Islam, hadis, dan bahasa Arab. Namun pada tingkat yang lebih tinggi, beberapa madrasah juga mengajarkan ilmu-ilmu pengetahuan seperti matematika, astronomi, dan kedokteran. Kemudian struktur organisasi. Madrasah diawali oleh otoritas pemerintah dan seringkali dikelola oleh ulama terkemuka atau cendekiawan Islam. Kekhalifan Umayyah membangun beberapa pusat pendidikan yang terkenal seperti Al-Qarawiyyin di Fez, Maroko. Kemudian bahasa Arab. Bahasa Arab menjadi bahasa pengantar dalam pengajaran. Kemudian aksesibilitas pendidikan. Meskipun pendidikan pada masa itu lebih tersedia bagi kalangan elit, masih ada pula untuk penyediaan pendidikan semua lapisan masyarakat, terutama sistem pendidikan wakaf atau donasi. Kemudian penekanan pada keilmuan Islam. Manajemen pendidikan di Khalifah Umayyah sangat memprioritaskan pengajaran dan penyebaran ilmu agama Islam sehingga para siswi dapat memahami dan mempraktikkan ajaran Islam. Kemudian manajemen pendidikan pada masa Khalifah Umayyah adalah awal dari perkembangan sistem pendidikan Islam yang lebih kompleks. Prinsip-prinsip yang diwarisi dari masa itu seperti fokus pada agama, bahasa Arab, dan penekanan pada ajaran Islam terus berpengaruh pada sistem pendidikan hingga saat ini. Kemudian pada era kolonial, ini berada pada abad ke-18 hingga 20. Kolonialisme Eropa membawa sistem pendidikan barat ke banyak wilayah, menggantikan sistem tradisional. Hal ini menciptakan dasar bagi manajemen pendidikan yang lebih terstruktur dan berbasis pada kurikulum modern. Kemudian abad ke-20, manajemen pendidikan semakin terorganisir dan berkembang pesat di seluruh dunia. Berbagai teori dan metode manajemen mulai diterapkan dalam konteks pendidikan, termasuk manajemen sekolah dan sistem pendidikan nasional era digital. Kemudian pada era digital atau abad ke-20 hingga hari ini, revolusi digital membawa perubahan signifikan dalam manajemen pendidikan. Penggunaan teknologi, pembelajaran online, dan analitik pendidikan telah mengubah cara sekolah, universitas, dan lembaga pendidikan dikelola dan mendukung pengambilan keputusan. Pengembangan manajemen pendidikan terus berlanjut hingga saat ini dengan penekanan pada pendekatan inklusif, pengukuran hasil pendidikan, peningkatan kualitas pengajaran, serta penyesuaian dengan perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi. Sejarah ini mencerminkan perjalanan panjang dalam upaya meningkatkan sistem pendidikan di seluruh dunia. Kemudian pembahasan kedua adalah prinsip-prinsip dasar manajemen pendidikan Islam. Dalam prinsip
Dasar manajemen pendidikan Islam di sini ada yang pertama adalah ikhlas. Mengelola sekolah dengan hakikat adalah sebuah kepercayaan dan tugas dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada jujur, salah satu sifat yang dimiliki Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang dibawa sejak sebelum masa kenabian adalah jujur. Kemudian ada amanah. Dalam ajaran Islam, jabatan merupakan sebuah amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Sehingganya pertanggungjawaban ini tidak hanya di dunia saja kepada manusia, namun juga pada akhirat kelak. Kemudian ada adil. Salah satu prinsip dasar yang penting dalam manajemen pendidikan adalah adil. Menurut Ubay Abu Dinata, keadilan adalah istilah yang digunakan untuk menunjukkan pada persamaan atau bersikap tengah-tengah atas dua perkara. Keadilan ini terjadi berdasarkan keputusan akal yang konsultasikan dengan agama. Kemudian ada tanggung jawab. Dalam prinsip manajemen pendidikan Islam, tanggung jawab terhadap amanah yang diemban merupakan salah satu prinsip penting dalam membangun manajemen yang positif. Kemudian ketiga, yaitu peran pemerintah dalam manajemen pendidikan. Di sini ada 5. Yang pertama adalah regulasi, di mana pemerintah memiliki peran dalam mengatur lembaga-lembaga pendidikan Islam untuk memastikan bahwa standar pendidikan yang ditetapkan terpenuhi. Hal ini mencakup akreditasi, pengawasan, dan penegakan standar pendidikan. Kemudian pembiayaan. Pemerintah dapat memberikan dukungan keuangan kepada lembaga-lembaga pendidikan Islam, terutama yang berfokus pada pendidikan dasar dan menengah. Dukungan ini dapat berupa subsidi, bantuan beasiswa, atau sumber dana lainnya. Kemudian pengembangan kurikulum. Pemerintah dapat berperan dalam mengembangkan kurikulum pendidikan Islam yang relevan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ini termasuk memastikan bahwa kurikulum mencakup materi pendidikan agama dan moral yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Kemudian pelatihan guru. Pemerintah dapat menyediakan pelatihan guru yang berkualitas dalam pendidikan Islam, termasuk pelatihan dalam metode pengajaran yang efektif dan pendekatan kurikulum yang sesuai. Kemudian penelitian dan pengembangan. Pemerintah dapat mendukung penelitian dan pengembangan dalam bidang pendidikan Islam untuk meningkatkan pemahaman tentang metode pengajaran terbaik, inovasi, kurikulum, dan kebijakan pendidikan. Kemudian yang keempat, peran lembaga pendidikan dalam manajemen. Secara umum kita bisa melihat peran atau fungsi manajemen. Yang pertama itu ada planning atau perencanaan, di mana perencanaan adalah penentuan serangkaian tindakan atau pencapaian hasil yang diinginkan. Kemudian ada organisasi. Adalah kerja sama antara dua orang atau lebih dalam cara yang terstruktur untuk mencapai sasaran spesifik atau sejumlah saran. Mengorganisasikan adalah suatu proses menghubungkan orang-orang yang terlibat dalam organisasi tertentu dan menyatu padukan tugas serta fungsinya dalam organisasi. Kemudian leading atau kepemimpinan. Kepemimpinan merupakan kemampuan yang dipunyai seseorang untuk mempengaruhi orang-orang lain agar bekerja sesuai dengan tujuan dan sasaran dalam proses pengambilan sebuah keputusan dengan pengadaan komunikasi agar saling pengertian antara manajer dan bawahan. Kemudian pengarahan atau activating merupakan implementasi dari perencanaan dan pengorganisasian di mana sebuah komponen yang berada dan dalam satu sistem dan satu organisasi tersebut bekerja sama sesuai dengan bidang masing-masing dapat mewujudkan tujuan. Kemudian directing atau commanding adalah fungsi manajemen yang berhubungan dengan usaha memberi bimbingan, saran, perintah, atau instruksi kepada bawahan dalam melaksanakan tugas masing-masing, sehingga tugas tersebut dapat diselesaikan dengan baik dan tertuju pada sasaran yang telah ditetapkan. Kemudian motivating atau motivasi, yaitu pemberian inspirasi atau semangat dan dorongan kepada bawahan.
agar bawaan mereka